Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kedua praktikum perancangan analisis algoritma ini, kita akan belajar tentang algoritma divide and conquer. Nah, algoritma divide and conquer ini, dia dulunya strategi militer yang dikenal dengan nama divide and impress. Sekarang strategi itu menjadi strategi fundamental di dalam ilmu komputer dengan nama divide and conquer. Algoritma ini punya prinsip memecah permasalahan yang terlalu besar menjadi beberapa bagian kecil sehingga lebih mudah untuk diselesaikan. Nah, di sini ada definisi untuk membangun algoritma divide and conquer-nya. Yang pertama ada divide, yaitu memecah, ada conquer itu menaklukkan, dan juga ada combine, yaitu menggabungkan. Objek permasalahannya itu bisa table, matriks, eksponen, dan lain-lain, bergantung pada masalahnya apa. Gitu. Nah, di sini ada contoh pengurutan dengan metode algoritma divide and conquer. Itu ada selection sort, ada insertion sort, ada merge sort, dan quick sort. Nanti semuanya kita bakal bahas selanjutnya. Nah, yang pertama ada selection sort, yaitu teknik pengurutan dari nilai terkecil sampai nilai terbesar kalau yang diminta ascending, atau sebaliknya, descending, kalau yang diminta yaitu dari nilai terbesar sampai nilai terkecil, dengan cara memilih elemen data terkecil, lalu membandingkan dan menukarkannya dengan elemen pada data awal. Contohnya seperti ini. Nah, di sini kita coba untuk kerjakan pengurutan menggunakan selection sort. Yang pertama itu di sini kita punya data 8 data, ada 6, 5, 3, 1, 8, 7, 2, 4. Dan kita mau coba urutin pakai metode selection sort. Kan selection sort itu dia membandingkan data dengan memilih elemen terkecil dan menukarnya pada data di elemen awal, gitu kan. Nah, di sini kita punya elemen awal itu angka 6. Lalu, angka 6 ini kita bandingkan dengan elemen-elemen selanjutnya untuk mencari nilai yang terkecil. Untuk itu, kita coba yang angka 5. Apakah 5 lebih kecil dari 6? Ya, berarti 5 kita pakai sebagai acuan untuk pembanding lainnya. Lalu kita pilih angka 3. Apakah 3 lebih kecil dari 5? Ya, dan sekarang 3 kita jadikan acuan untuk pembanding di elemen lainnya. Lalu kita punya angka 1. Apakah angka 1 lebih kecil dari 3? Iya. Nah, kita kita punya pegangan kalau angka 1 itu nilai terkecil. Kita bandingin lagi nih di elemen selanjutnya. Apakah 8 lebih kecil dari angka 1? Enggak ya. Berarti angka 1 masih nilai terkecil. Bandingin lagi, apakah angka 7 lebih kecil dari angka 1? Enggak. Berarti angka 1 masih nilai terkecil. Bandingin lagi, apakah angka 2 lebih kecil dari angka 1? Tidak. Apakah angka 4 lebih kecil dari angka 1? Tidak. Berarti, untuk tahap pertama, nilai yang paling kecil itu adalah angka 1. Angka 1 ini kita tukar dengan angka di elemen awal. Berarti si angka 6 ya, kita tukar posisinya. Angka 1 di sini, angka 6 di sini. Sisanya masih sama. Nah, angka 1 ini berarti dia udah benar urutannya. Lalu, kita nggak usah lihat lagi nih angka 1 karena dia tuh udah dalam posisi yang benar. Sekarang kita punya angka 5 sebagai data awal. Di sini kita bandingin lagi, apakah 3 lebih kecil dari 5? Ya. Berarti kita pegang angka 3 sebagai nilai terkecil. Lalu bandingin lagi, apakah 6 lebih kecil dari 3? Tidak. Apakah angka 8 lebih kecil dari 3? Tidak. Apakah 7 lebih kecil dari 3? Tidak. Apakah 2 lebih kecil dari 3? Iya, ya kan? Terus kita jadikan 2 sebagai nilai terkecil. Apakah 4 lebih kecil dari 2? Tidak.
Berarti si 2 ini merupakan angka terkecil dibanding elemen yang belum diurutkan. Jadi, kita pindahkan ke elemen awal. Kan tadi 5 ini jadi elemen awal kan setelah 1 menempatkan urutan yang benar. Terus 5-nya di sini berarti. Si 2 ini berarti udah benar. Terus ini tetap 3, 6, 8, 7, dan di sini ada 4. Nah, sekarang 3 merupakan elemen awal. Kita bandingin lagi nih. Apakah 6 lebih kecil dari 3? Tidak. Apakah 8 lebih kecil dari 3? Tidak. Apakah 7 lebih kecil dari 3? Enggak. Apakah 5 lebih kecil dari 3? Tidak. Apakah 4 lebih kecil dari 3? Enggak. Berarti 3 udah benar ya posisinya di sini. Jadi kita tulis 3 di sini. Seterusnya bakalan benar gitu karena dia udah nempatin yang posisi yang benar. Lalu di sini masih ada elemen-elemen lagi. Kita jadikan 6 sebagai nilai awal. Terus kita bandingin lagi, apakah 8 lebih kecil dari 6? Tidak. Apakah 7 lebih kecil dari 6? Tidak. Apakah 5 lebih kecil dari 6? Iya ya. Berarti kita acuannya ke 5. Apakah 4 lebih kecil dari 5? Iya. Jadi si 4 ini pemilik nilai terkecil dibandingkan elemen-elemen yang belum terurut. Jadi 4 ini kita pindahkan ke elemen awal. Kan tadi kita jadikan 6 ini sebagai elemen awal. Dan 6 kita pindahkan ke sini, kita swap. Tukar gitu posisinya. Dan ini masih angka 8, 7, dan 5. Berarti 4 ini sudah di urutan yang benar. Lanjut, kita punya angka 8 sebagai nilai elemen awal. Kita bandingkan lagi, apakah 7 lebih kecil dari 8? Ya. Nah, jadi acuannya di 7 nih. Terus kita bandingin lagi, apakah 5 lebih kecil dari 7? Ya. Sekarang acuannya ke 5. Lalu kita bandingkan apakah 6 lebih kecil dari 5? Tidak. Jadi si 5 ini yang ditukar dengan elemen awal. Di sini 5 dan di sini 8. Salah. Selanjutnya masih ada 7, 8, dan 6. Nah, si 7 ini sekarang jadi elemen awal. Terus kita bandingin lagi, apakah 8 lebih kecil dari 7? Tidak. Apakah 6 lebih kecil dari 7? Ya, berarti 6 posisinya ditukar ke sini. Sini 8. Nah, sekarang kita tinggal 2 elemen lagi. Kita bandingin apakah ini si 8 ini jadi elemen awal ya. Terus kita bandingin dengan angka elemen sebelahnya. Apakah 7 lebih kecil dari 8? Ya, berarti kita tukar aja di 7 dan 8. Seperti itu. Terus kita lihat lagi, berarti ini 7 udah benar ya. Terus lihat lagi, apakah di sebelahnya masih ada elemen lagi? Nggak ada kan, berarti ini datanya sudah terurut. Nah, jadi seperti itu kalau untuk selection short-nya. Nah, setelah selection short, selanjutnya kita akan membahas tentang insertion short, yaitu teknik pengurutan dengan cara menyisipkan atau memasukkan setiap elemen secara berulang. Kita langsung ke contohnya aja. Nah, di sini ada data-data untuk kita urutkan masih berantakan, belum berurut. Dan kita mau coba urutkan menggunakan teknik insertion short dan juga caranya itu ascending, yaitu dari kecil ke yang besar. Oke, jadi pertama kita lihat dulu nih data pertama, kita bandingkan dengan data selanjutnya. Karena kita menggunakan ascending, berarti kita mencari data yang terkecil terlebih dahulu untuk ditaruh di data awal. Kita lihat di sini ada angka 6. Apakah angka 6 lebih kecil dari angka 5? Tidak. Berarti angka 5 kita taruh di depan, dan angka 6-nya di sini. Lanjut lagi, kita bandingkan dengan
dengan angka 3. Apakah angka 3 lebih kecil dari angka 6? Ya, berarti angka 6-nya bergeser ke kanan. Lalu kita bandingin lagi nih, apakah angka 3 lebih kecil dari angka 5? Ya, berarti angka 5-nya bergeser ke kanan, dan angka 3 mengisi posisi yang kosong. Selanjutnya di sini ada angka 1. Lalu kita bandingin lagi, apakah angka 1 lebih kecil dari angka 6? Ya, berarti angka 6 bergeser ke kanan. Apakah angka 1 lebih kecil dari 5? Iya, berarti angka 5 bergeser ke kanan. Apakah angka 1 lebih kecil dari 3? Iya, berarti angka 3 bergeser ke kanan dan angka 1 menempati tempat yang kosong. Lanjut, ini ada angka 8 di elemen selanjutnya, elemen ke 4, karena perhitungannya dari 0, 1, 2, 3, 4 gitu. Apakah 8 lebih kecil dari 6? Tidak ya, berarti 8 tetap di sini. Nah, kita bandingin lagi, apakah angka 7 lebih kecil dari 8? Ya, berarti 8-nya bergeser ke arah kanan. Bandingin lagi, apakah 7 lebih kecil dari 6? Tidak. Nah, berarti 7 menempati tempat yang kosong. Lalu ada angka 2. Apakah 2 lebih kecil dari 8? Ya, berarti 8 bergeser ke kanan. Apakah 2 lebih kecil dari 7? Ya, berarti 7 bergeser ke kanan. Apakah 2 lebih kecil dari 6? Benar. Apakah 2 lebih kecil dari 5? Ya. Apakah 2 lebih kecil dari 3? Betul, dan dia bergeser. Apakah 2 lebih kecil dari 1? Enggak, berarti si 2 tempatnya di sini. Terakhir ada nilai 4. Kita bandingkan juga, apakah 4 lebih kecil dari 8? Ya, 8-nya bergeser. Apakah 4 lebih kecil dari 7? Ya, 7-nya bergeser. Apakah 4 lebih kecil dari 6? Ya, 6-nya bergeser ke kanan. Apakah 4 lebih kecil dari 5? Ya, berarti 5-nya bergeser ke kanan. Apakah 4 lebih kecil dari 3? Enggak, berarti 4 posisinya di sini. Kita cek lagi apakah ada elemen selanjutnya. Enggak ada ya, udah habis. Jadi, ini hasilnya. Hasil pengurutannya secara ascending. Nah, seperti itu. Kemudian ada merge sort, yaitu cara kerjanya membagi deret menjadi 2 bagian. Kemudian tiap deretnya itu dibagi 2 lagi, terus sampai dia satu bagian. Maksudnya jadi satu elemen. Nanti baru kita urutkan seperti itu. Untuk lebih jelasnya, kita langsung kerjakan contohnya aja. Nah, di sini udah ada deret untuk kita coba lakukan teknik sorting menggunakan merge sort. Nah, untuk merge sort sendiri, dia bentuk umumnya tuh seperti ini. Jadi ada satu deret yang belum tersorting, kemudian deret tersebut kita bagi 2, kemudian kita bagi 2 lagi, dan kita bagi lagi hingga ia terdiri dari satu elemen aja. Setelah itu, kita gabungkan. Oh, tunggu, di sini ada solve. Di sini solve berarti kita harus mengurutkannya terlebih dahulu. Kemudian baru habis itu digabungin lagi, sehingga menjadi deret yang utuh dan terurut. Seperti itu. Baik, kita coba. Di sini ada 8 elemen. Kita bagi 2 menjadi 4-4, berarti untuk elemen sebelah kiri kita tulis yang ini. Untuk elemen sebelah kanan kita isi yang ini. Kita bagi 2. Ini udah dibagi 2. Kemudian, kalau sudah dibagi 2, kita bagi 2 lagi tiap partisi. Ini kan udah ada 2 partisi nih. 1, 2 kan. Partisi pertama,
dan partisi kedua. Kemudian kita bagi 2 lagi tiap partisinya. Karena di sini ada 4 elemen, dibagi 2 menjadi 22. Kita isi di sini 6 dan 5. Kemudian di sini untuk 3 dan 1. Lalu di sini partisi kedua kita bagi 2 juga menjadi 8 dan 7 dan 2 dan 4. Nah, kalau sudah masing-masing partisi punya 2 elemen, kita bagi lagi sampai dia terdiri dari 1 elemen utuh. Jadi di sini kita isi 6 dan di sini 5. Kemudian kita isi untuk 3 dan di sini untuk 1. Ini udah selesai, kita lihat yang sebelah sini, berarti di sini isinya 8. 8 sama 7 kita bagi. 2 dan 4. Oke, ini udah menjadi masing-masing 1 elemen. Setelah itu, kita lihat di sini. Di sini ada solve. Solve berarti kita harus mengurutkan elemen-elemen tersebut menjadi urutan yang benar gitu. Karena kita makainya metode sorting ascending, berarti kita ngurutin dari terkecil hingga terbesar. Tapi ngelihatnya itu dari tiap partisi, membandingkannya di tiap partisi. Di sini 6 dan 5 lebih kecil 5, berarti 5 menempati posisi di sebelah kiri. Sedangkan 6 di posisi sebelah kanan. Terus lihat lagi yang partisi ini. 3 dan 1. 1 lebih kecil daripada 3, maka ia menempati posisi sebelah kiri, dan 3 menempati posisi sebelah kanan. Lalu 8 dan 7, lebih kecil 7 daripada 8, berarti 7 menempati posisi sebelah kiri, dan 8 di posisi sebelah kanan. Yang terakhir yaitu ada 2 dan 4. 2 lebih kecil daripada 4. Dan ini urutannya udah benar ya, posisinya juga udah benar, jadi tinggal kita tulis ulang aja. Nah, kalau sudah begini, combine. Berarti kita menggabungkan tiap-tiap elemen menjadi satu gitu. Kita gabungkan lagi menjadi seperti ini, menjadi satu. Berarti tinggal 5 dan 6. Di sini 1 dan 3. Sudah. Selanjutnya yang sebelah sini 7 dan 8. Dan 2 dan 4. Kalau sudah, tahap selanjutnya masih di-combine, kita menggabungkan kembali. Tetapi, kita lihat dulu nih, kita bandingin dulu partisi 1 dengan partisi yang sebelahnya, udah terurut atau belum gitu. Gak mungkin kita langsung nulis 5, 6, 1, 3, itu kan pasti belum terurut. Makanya kita bandingkan dulu 5 dengan 1 lebih kecil 1. Berarti yang kita tulis duluan di sini adalah 1. 5 dan 3 lebih kecil 3. Berarti yang di sini 3. Lalu, apakah masih ada elemen berikutnya? Ternyata udah nggak ada kan? Berarti udah habis. Jadi kita tinggal melihat elemen yang sebelah kiri.
Elemen sebelah kiri udah kita urutin sebelumnya, jadi tinggal kita tulis ulang aja. Terus yang sebelah sini juga caranya sama, kita bandingin yang partisi kiri dengan partisi kanan. 7 dengan 2, lebih besar mana? Lebih besar 7, berarti angka 2-nya kita taruh di sebelah kiri. Kemudian 7 dan 4. Lebih kecil mana? Lebih kecil 4, berarti angka 4 atau nilai 4 menempati posisi di sebelah sini. Nah, sudah habis lagi kan? Tinggal kita masukkan 7 dan 8 karena sudah diurutkan sebelumnya. Kalau udah, kita combine lagi, kita gabungkan lagi menjadi satu kesatuan deret yang sudah terurut. Caranya sama, kita bandingkan lagi partisi 1 dengan partisi 2, dengan posisi sebelah kiri lebih kecil dan posisi sebelah kanan lebih besar. Kita bandingin 1 dengan 2, lebih kecil mana? 1, berarti 1 kita tulis duluan. Ini udah habis ya, kalau udah habis kita tandain aja. Kemudian 3 dengan 2, lebih kecil mana? Lebih kecil 2, berarti kita tulis 2 di sini. Lalu kita balik lagi ke sini, 3 dengan 4 lebih kecil mana? Lebih kecil 3, berarti kita tulis di sini. Ini 3 udah selesai. Kemudian 5 dan 4 lebih kecil mana? Lebih kecil 4, berarti 4 kita masukkan ke sini. Kemudian kita bandingkan lagi 5 dengan 7. Lebih kecil mana? Lebih kecil 5. Berarti kita masukkan terlebih dahulu. Dan 5 ini sudah kita bandingkan. Kemudian 6 dengan 7 lebih kecil mana? Lebih kecil 6. Berarti 6 masuk sebelah sini. Nah, sisa 7 dengan 8. Karena ini sudah kita urutkan sebelumnya, jadi tinggal kita tulis ulang. Ya. Jadi ini adalah hasil dari pengurutan menggunakan merge search dengan sortingnya ascending. Yang terakhir ada quick sort, yaitu teknik pengurutan dengan menggunakan cara pemecahan data menjadi partisi-partisi, atau bisa disebut dengan partition exchange sort. Nah, dia ini pertamanya caranya itu kita tentukan dulu key-nya atau pivot-nya dari suatu deret. Nah, untuk pemilihan pivot-nya ini nggak ada aturan, kita bisa pilih mana aja bebas. Dan pivot ini atau key-nya ini dijadikan elemen untuk perbandingan dari elemen-elemen yang lainnya. Untuk lebih jelasnya kita langsung lihat contoh saja. Oke, di sini ada deret lagi. Jadi untuk di quick sort ini kita harus menentukan pivotnya terlebih dahulu. Misalkan di sini pivot. Nah, kalau misalkan kita mau cari secara ascending, berarti yang di sebelah pivot itu elemen yang kurang dari pivot. Sedangkan yang di sebelah kanan adalah elemen yang lebih dari pivot. Sedangkan kalau misalkan mau descending, berarti di sininya elemen lebih dari pivot, dan sebelah kanan pivot itu dia elemen yang kurang dari pivot. Nah, untuk penentuan pivotnya itu atau key-nya itu kan random ya. Kalian
bebas pilih yang mana aja. Dan untuk contoh kali ini, kita coba ambil angka 3 sebagai pivot. Sekarang kita akan mengurutkan secara ascending, dan 3 ini kita tentukan sebagai pivot atau key-nya. Berarti di sebelah sini adalah elemen sebelah kiri, yaitu yang harus lebih kecil daripada pivot, dan sebelah kanan adalah elemen yang harus lebih besar dari pivot, karena kita mau pakai yang ascending. Nah, langkah pertama kita bandingin dulu nih elemen sebelah sini dengan pivot dan elemen sebelah sini dengan pivot. Kita lihat, apakah 6 lebih kecil daripada 3? Jawabannya enggak ya. Berarti 6 tetap posisinya di sini. Kemudian kita lihat lagi nih, sebelah kanan. Apakah 4 lebih kecil daripada 3? Tidak. Terus kita maju, berarti kita plus 1 lagi, kita maju sini. Apakah 2 lebih kecil dari 3? Iya, berarti 6 dan 2 posisinya ditukar. Jadi 2 di sini dan 6 di sini. Sisanya masih sama. 1, 8, 7, 4. Nah, kemudian karena yang I-nya udah kita bandingkan, yang setelah di swap, kita bandingkan lagi. Tapi di quicksort ini kita harus menambahkan 1 sehingga untuk membandingkan yang setelahnya harus di elemen selanjutnya. Karena di sini ada 5, elemen selanjutnya sebelah kiri itu ada 5. 5 kita bandingkan dengan 3, apakah 5 lebih kecil daripada 3? Tidak ya. Berarti 5 masih tetap di sini. Terus kita lihat lagi. Kan tadi di sini yang di swap itu yang di 6. Berarti kita maju ke 7. Terus kita bandingin apakah 7 lebih kecil dari 3? Tidak. Berarti dia masih tetap di sini. Apakah 8 lebih kecil dari 3? Tidak. Dia masih tetap di sini juga. Apakah 1 lebih kecil dari 3? Iya. Berarti angka 1 ini kita tukar posisinya dengan 5. Jadi di sini ada 1, di sini 5. Di sini 2, dan di sini 3 tetap. Di sini ada 8, 7, 6, dan 4. Nah, kalau sudah, ini kan ada 2 partisi ya. Ada partisi sebelah kiri dan partisi sebelah kanan. Nah, di sini kita lihat dulu partisi pertama, atau yang elemen kurang dari pivot, kita ambil 1 sebagai pivot. Kenapa pivotnya ganti? Karena si angka 3 ini sudah menempati tempat yang tepat. Karena yang di sebelah kirinya dia itu nilai yang kurang dari pivot, dan yang di sebelah kanan adalah nilai yang lebih besar dari pivotnya itu. Jadi 3 ini udah benar posisinya di sini. Kemudian kita lihat yang elemen sebelah kiri, di sini ada 2 dan 1. Kita pilih angka 1 sebagai pivot. Kemudian kita bandingkan, apakah 1 lebih besar, lebih kecil dari pivot? Jawabannya iya. Maka 1 dan 2 ini kita tukar posisinya, 1 di sini dan 2 di sini. Nah, dan mereka ini sudah menempati tempat yang benar. Kemudian di sini ada partisi kedua, dan kita tentukan pivotnya lagi. Misalkan saya ambil 4 untuk pivotnya, lalu kita bandingkan, apakah 5 lebih besar dari pivot? Iya. Maka
Maka dari itu kita swap 5 dan 4. 4 di sini dan 5 di sini. Misalnya 8, 7, dan 6. Lalu kita lihat apakah elemen ini sudah menempati tempat yang tepat. Ternyata benar ya, karena di sebelah kirinya itu dia elemen yang lebih kecil dan sebelah kanannya itu elemen yang lebih besar. Jadi si 4 ini sudah menempati tempat yang tepat. Kemudian tersisa 4 elemen lagi, lalu kita tentukan lagi pivotnya. Misal kita tentukan 6 sebagai pivot. Kemudian kita bandingkan, apakah 8 lebih kecil daripada pivot? Tidak ya. Apakah 5 lebih kecil dari 6? Ya, makanya 5 kita swap dengan si 8. Berarti 5 di sini, 8 di sini, sisa 7 dan 6. Apakah 5 sudah menempati tempat yang tepat? Kita lihat lagi. Kemudian kita bandingkan lagi. Setiap elemen ditambah plus 1, jadi maju 1. 7 dengan 6. Apakah 7 lebih kecil daripada 6? Tidak. Maka kita swap si 6 dengan 7. Sehingga 6 di sini dan 7 di sini. Kemudian lihat lagi, apakah 8 lebih kecil dari 6? Tidak. Nah, berarti 8 tetap di posisinya yang di sini. Oke, dan sudah selesai untuk quicksort-nya. Kurang lebih seperti ini. Jadi itu beberapa teknik sorting dalam metode algoritma divide and conquer. Dan untuk pertemuan kedua ini cukup sampai sini dan sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.